Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Qayyimah liyudhira ba'sa sadida bila sudur wa yubashiral mu'minin. Wa yubashiral mu'minin alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasanah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibu, Bapak, Ustaz-ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama, pada pagi hari ini di Masjid Nurul Ihsan kita bersyukur kepada Allah SWT. Mari bersama-sama kita lakukan alhamdulillahirabbil alamin. Karena apa? Karena pagi hari ini kita diberikan kekuatan, ketapangan, dan juga niat yang kuat untuk bertemu dalam rangka kita mengkaji ilmu, salah satu ilmu yang insya Allah nanti akan membuat kita, pribadi kita, dan putra putri kita ataupun generasi kita akan menjadi lebih baik, terutama nanti dalam TKA TPA dan pengelolaan administrasi. Semoga nanti banyak masukan-masukan, pertanyaan-pertanyaan yang nantinya bisa kita diskusikan sehingga nantinya Ustaz-ustazah nanti akan lebih paham. Selanjutnya, salawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Semoga tak tersudah terlipat kepada beliau, suri tauladan kita, menjadi parutan kita, yang insya Allah kita mengikuti sunnah-sunnahnya sampai nanti di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mengingatkan hari ini, pagi ini, saat ini Allah memberikan nikmat yang sudah ditunggu-tunggu, sudah ditunggu-tunggu. Baik yang berkompeten artinya Bapak Ibu petani, ya, mungkin pegiat-pegiat lingkungan hidup, ya, yaitu turunnya hujan. Kita yakin bahwasanya hujan ini akan bermanfaat. Makanya doanya, doa Allahumma sholliban nafi'an. Jadi insya Allah maringi air hujan ingkang bermanfaat. Insya Allah bermanfaat saestu. Ya. Selanjutnya izinkan pada kesempatan pagi hari ini 1 jam ke depan kalau nanti memungkinkan, kalau tidak ya nanti monggo kita menyesuaikan saja. Ya. Kita hari ini akan berbicara tentang akreditasi. Oke. Mungkin dalam benak kita mendengar akreditasi wes ngomong. Tapi di sini untuk TKA TPA itu tidak senjelimet, tidak serumit di sekolah-sekolah. Jadi kalau di sekolah-sekolah itu bukti harus dilampirkan, nanti harus ditelisik dari mana ke mana dan sebagainya. Kalau TKA TPA cukup bukti itu sudah nanti bisa memberikan hal yang positif. Dan sekiranya itu tidak ada pun tidak apa-apa, tidak terus menurunkan nanti menurunkan
image itu enggak. Karena yang namanya TKTP itu kan milik masyarakat. Jadi nggak mungkin nanti terus apa setelah diagitasi nilainya mungkin kurang terus mati, itu nggak akan mungkin. Selama masyarakat itu menginginkan putra putrinya itu dibimbing oleh teman-teman ustadz dan ustazah, pasti tetap berjalan. Walaupun mungkin dalam perjalanannya itu ya banyak kerikil-kerikil, bahkan batu-batu atau mungkin batu penghalang yang apa yang mengganggu. Namun kita konsekuen dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduha nasu wal hijarah. Itu nih. Orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan batu. Nah, kita sini ustaz-ustazah berperan penting dalam menyiapkan generasi yang akan datang, generasi Qur'ani. Oke, kalau di Rayon Batu ada berapa unit? Mas, nih, PH pengurus 50. 50 unit ya? 50 unit. Yang hadir pada pagi hari ini separuh, alhamdulillah ya, ada 25 unit ya. Panda itu ada 57 unit, baik yang lama ataupun yang baru. Yang hadir biasanya di pertemuan paling ya sekitar 14, 15 sampai 20 unit perwakilannya gitu. Ya memang perjuangan ya, kalau perjuangan di tingkat rakyat itu memang berat. Kadang-kadang kita diuyak-uyak dari daerah, diuyak-uyak dari wilayah. Ya, kita selaku rayon, kalau uyak-uyak unit, saya unitnya ya semua tadi kalau kita. Nah, oke. Yang kedua, kami juga di sini matur nuwun sangat, matur nuwun sangat. Ini salah satu siar kita ataupun pembinaan kita dari Batkoda kepada unit melalui Batu Rayon dalam rangka untuk peningkatan kualitas pengembangan pengelolaan unit TKA TPA. Semoga silaturahmi kami nanti bisa diterima dan nanti bisa bermanfaat. Oke, tadi dari 50 unit dari dulu sampai sekarang ada berapa unit yang sudah terakreditasi? Ada datanya enggak, Mas? Udah ada. Nah, itu perlu diupdate ya, Mas, perlu diupdate lagi nanti, Mas, monggo. Sebenarnya sudah loh itu, sebenarnya sudah. Nah, merupakan. Oke. Nah, itu nanti bisa menjadi program karena unit itu walaupun nanti biasanya ya unit itu usaha dari unit itu nanti biasanya si penting bocah yang melaku, TPA yang melaku. Nah, itu yang menjadi kadang-kadang menjadi spirit atau motivasi usaha-usaha. Padahal kalau TKA TPA itu tidak dikelola dengan baik, ya nanti hasilnya akan tidak semaksimal mungkin. Gitu. Nah, dalam hal ini, itu didata. Contoh di Pandak itu 57 unit, yang sudah itu ada 17 ya. Dari tahun 2013 sampai terakhir kemarin 2023. Gitu, nah. Oke. Jadi akreditasi itu ada nanti penilaian administrasi unit. Intinya itu ya. Nah, kenapa harus dinilai? Ya biar maju. Biar mau meningkat gitu. Kalau hanya tadi mengandalkan sing penting ono santrine, sing penting ustadz mlaku mangkat, yaitu nanti Allah nanti akan memberikan apa yang menjadi niat kita gitu. Nah, karena yang bisa membolak-balikkan nanti adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika kita itu mempunyai niat TPA aku kudu maju, nah itu berarti apa? Harus ada langkah-langkah. Maka di sini nanti langkah-langkahnya tidak dari ustadz sendiri, tapi harus berhubungan dengan lingkungannya, masyarakatnya,
takmirnya, pengelola yang lain, donatur dan sebagainya. Bahkan pembinaan dari Batuda insya Allah nanti kita intensifkan. Oke. Nanti ketika nanti sudah terakreditasi, nanti akan mendapatkan piagam. Ini fotokopiannya, oke. Contohnya, ini yang dari Nurul Huda, Ngaten Pelemadu Sriharjo. Nanti mendapatkan piagam seperti ini, gitu. Kemudian ada transkrip nilainya. Nih, transkrip nilainya. Ada 30 item penilaian. Ini alhamdulillah mendapatkan kategori A. A itu di atas 2000. Jadi 2001 sampai 3000 itu nilainya A. Kategori A. Kalau kategori B itu dari 1001 sampai 2000. Kategori C dari 0 sampai 1000. Jadi secara tidak nyana-nyana, unit panjenengan yang belum maju akreditasi sudah kategori C. Tapi memang belum tercatat loh, belum tercatat. Tapi secara tidak kelihatan sudah kategori C gitu. Nah, monggo nanti bisa tingkatkan. Jadi nanti ada 30 item di sini, 30 item penilaian. Oke, semuanya ada di sini nanti, oke. Yang pertemuan yang dahulu ada bukunya, oke. Sudah kita kasih buku. Mungkin ada yang sudah sampai atau yang belum, saya nggak tahu. Yang seperti ini, ya sudah. Ya kalau sudah nanti dibuka, dipelajari. Lali. Kalau belum nanti mungkin bisa berhubungan dengan PH Rayon, nanti minta lagi, ya. Dulu kita tinggal berapa banyak, oke. Gitu. Oke, 30 item itu apa saja? Yang pertama langsung ke jumlah santri. TPA Nurul Ihsan ada berapa santri Pak? 30. Oke, berarti 30. Oke. 30 kalau di buku ini. Oke. Oh, teman-teman nilainya kan sudah kelihatan Pak nanti, Pak. Oke. 30 itu nanti nilainya paling di atas 25. Karena minimal 25 jumlah santri nilainya 25. Kalau 30 berarti ya nanti sekitar 30. Nah, mohon itu Pak. Dari tadi 0 sudah nilai 30. Nah, gitu. Dan nanti caranya gimana? Nanti sediakan map 30, berikan nomor 1 sampai 30, dikasih tanda ataupun judul. Map 1 itu jumlah santri. Data santrinya, daftar santrinya dimasukkan di map. Ini, mapnya gini aja nggak apa-apa, nggak perlu yang mahal-mahal, gitu. Kalau mau yang mahal, monggo, tergantung pendanaan dari unit. Tempat saya pun seperti ini, ya. Terus kita kasih label di sini, jumlah santri, gitu. Gitu. Nanti datanya santri itu bisa di buku folio, buku skrip bisa, atau di tag, monggo, tergantung kemampuan dari Bapak Ibu Ustadzah. Mungkin kalau ibu-ibu arep demok tombol pun kangelan, tulis tangan mawon, ketika ada santri mendaftarkan tulis itu masukkan di situ aja nanti, ya. Masukkan di map seperti ini, ya, gitu. Simpel aja nanti, kayak gitu, ya. Nah, terus ada lagi mungkin ketika nanti ada data santri, tentunya ada nomor induk. Nomor induk itu nanti nomor keseluruhan atau mungkin identitas dari unit. TPA Nurul Ihsan berdiri kapan Pak? Tahun berapa? Udah dapat piagamnya? Piagam pendirian? Sudah lama. 2010? Enggak ada. Nanti dicek lagi di Di sertifikat Kemenak punya, ya, yang dulu. Nah, itu nanti kan ada. Itu nanti ada tanggal berdirinya. Nah,
Ketika pengen lengkap, itu dari data santri yang pertama sampai sekarang itu dibuat daftar di sini. Terus Raul, nah, terus ganti-ganti hilang ya catatannya. Nah, itu makanya tertib administrasi itu memang sulit gitu. Nah, paling dulu kan kemungkinan ini gua apa gitu kan, ini gua apa, nah seperti itu. Nah itulah pentingnya. Makanya mungkin dari saat ini itu nanti bisa ditertibkan di program lagi. Semoga nanti saat ini nanti menjadi bekal untuk generasi kita melanjutkan gitu deh. Banyak seperti itu Bu, yang sudah kita dampingi seperti itu. Berdiri tahun 1998. Nah gitu deh. Tapi kemarin baru diagitasi tahun 2023. Nah, lemo mulai itu paling enggak itu data santri 2 tahun. Jadi 22 sama 23. Itu baru bisa direkap. Itu nanti nomor induknya juga dari situ aja nggak apa-apa. Seperti itu. Gitu. Jadi memang nanti untuk nomor induk nanti lebih spesifik ketika nanti kami terjun ke unit-unit istilahnya nanti kilo seperti ini loh. Kalau tempat saya itu jadi dari santri pertama kali, karena masih ada dulu dari tahun 1992, 1 Januari 1992. Belum lahir ya Pak? Belum lahir. Masih ada catatannya, walaupun di buku skrip itu sudah dimakan rayap. Ya, tapi nama-namanya masih ada. Itu kita data, nomor induk itu ada berapa ya? Ada banyak itu, nomornya banyak. 3 pertama itu nomor urut, kemudian ada tanggal lahirnya, tanggal lahir santri, kemudian tanggal masuk. Jadi banyak tempat saya. Gitu ya. Terpaksa tidak ada nggak apa-apa. Yang penting nanti data santri ada di map seperti ini. Akan lebih lengkap lagi ketika nanti dibuat statistik grafik. Ketika nanti mungkin ketemu 2 tahun, 3 tahun yang lalu nanti dibuat grafik. Oh, tahun 2023 itu santrinya 50. Tahun 2024 sampai hari pelaksanaan agitasi 58. Nanti dibuat grafik. Itu lebih bagus. Nanti dimasukkan di map gitu. Intinya gitu untuk pemilahan dokumen-dokumen administrasi. Kemudian yang kedua kurikulum. Sudah pernah membuat kurikulum? Belum pernah. Bukunya sudah ada? Bukunya sudah ada, tapi belum dibuat. Pernah buat. Oke. Bentar. Oke, bukunya itu yang kita acuannya dari Bato Provinsi, ya. Ini ya. Nah, ini. Ada yang udah ada punya. Oke. Nih, kemudian ada pedoman juga dari apa? Dari AAD-ART. Sudah punya? Belum. Sudah. Nggih. Mas, nanti tak tinggal ya, nanti monggo saya arep malu ya. Kalau yang belum punya nanti monggo nanti bisa, nggih. Nanti bisa menjadi acuan, nggih. Yang ini juga, nggih, ini kalau ada. Gitu, nggih. Jadi kurikulum, nggih, kurikulum itu memang perlu kita buat seringkas mungkin, sesederhana mungkin untuk acuan kita dalam mengajarkan agama, terutama kita membaca Al-Quran. Nah dalam hal ini saat ini itu mungkin santri-santri kita itu sudah paham, sudah pinter dalam hal ilmu pengetahuan, le moco gampang, gitu. Kemudian le memahami juga gampang, le ngamal ke sing angel. Contohnya apa? Contohnya pas maem jajan. Nah, adabnya gimana adabnya? Nah, ketika kita mengajarkan adab, gitu, kan ketika santri jajan, banyaknya itu ketika jajan ya wis begitu nyekel panganane, buka langsung maem, buh kuwi mlaku, buh tangan kiwa tangan tengah ora ngerti. Gitu. Nah, ini kan belum sesuai dengan
adab, etika ataupun akhlak. Seperti itu. Makanya di sini nanti dibuat kurikulum yang mudah dipahami dengan materi pokok yaitu akidah, akhlak dan ibadah. Di sini sudah ada contohnya, tinggal nanti menyesuaikan di unitnya masing-masing. Gitu, gitu. Nah, nanti ketika itu sudah dibuat, disesuaikan dengan unit, kemudian dimasukkan ke map seperti ini lagi. Sudah apa? Sudah bagus. Nah, gitu. Yang lainnya pembagian jenjang pendidikan. Di unit panjenengan sudah ada pembagian TKA, TPA, TKA belum? Hah? Jadi satu. Enggak apa-apa jadi satu. Usahanya kurang. Nah, itu nanti trik-trik nanti gimana mencari ustadz nanti ada itu nanti. Profil ustadz ideal itu nanti di pelatihan dasar. Pernah malah satu pelatihan dasar? Belum, Mas. Pelatihan dasar itu nanti ada profil ustadz ideal, metodologi Iqra, pengelolaan TK-TPA. Itu nanti paling enggak itu nanti ustadz-ustadznya pernah mengikuti itu. Sehingga akan tahu, ternyata gini toh ustadz ideal itu. Jadi menempatkan pribadi itu harus seperti ini. Boleh ngelola TPA itu seperti ini toh. Nah, jadi pembagian jenjang itu ada 3, Sekiranya terpaksanya belum, 1 nggak apa-apa, digabung masal. 1 TKA. TKA itu usia 4 sampai 6 tahun. TKA. Nanti materinya juga dibagi-bagi nanti, dibagi-bagi. Tidak terus semuanya sama itu enggak. Nah, kemudian TPA itu 7 sampai 12. Nah, kemudian TKA itu 13 sampai 15. Jadi usia SMP itu masih kita kelola. Itu yang akan menjadi aset ganti kita ustadz-ustadz. Ini kadang-kadang sama berarti. Oke. SD kelas 5 kelas 6 wes ngono ya, Bu. Betul ya. Padahal belum lulus Iqra itu. Nah, belum. Nah, itu nanti akibatnya nanti kembali ke nama pedukuhan, nama TPA, nama masjid dan mungkin nama pribadi. Nggih, Saya juga pernah ke taman ya. Pernah kenal lah waktu itu. Santri saya masuk SMP. Ya, ternyata di sana ada itu untuk apa? Tes baca Al-Qur'an. Ya, ternyata ya tadi karena santri saya itu masih jilid 5 masuk SMP ya itu udah ditakoni gitu. Alamatmu di Luntung. Nah, mana sudah. Nah, TPA sudah. TPA apa? Anikmah. No, itu state kain. Ya, terus saya pernah ketemu dengan gurunya di Waduli itu. Oh, santrimu. Aduh. Ya, seperti itu. Ya, nang dilema seperti itu ya. Konangan. Ya. Makanya itu nanti kalau memang bisa maksimal itu. Tapi sekiranya nanti masih masal nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi unit sekemampuan unit saat ini nggak apa-apa. Kedepannya harus ada perubahan gitu. Kemudian hari masuk jelas ya. Ada yang 1 hari masuknya 5 kali? Ada? Enggak ada. Oh, 1 hari, 1 pekan. Salah. 1 pekan 5 kali. Ada. Oh, itu berarti bagus nanti. 1 pekan minimal 3 kali. Itu berarti nilainya sudah 100 nanti. Oh, enak toh? Lebih sini kan abang tadi. Itu ya. Ekstrakurikuler ada menggambar, mewarnai, kemudian nanti mungkin ada karate gitu. Kaligrafi gitu. Sedangkan sholat, nah itu nanti bisa. Tapi itu nanti tetap dirancang, kemudian dicantumkan di kalender pendidikan. Waduh, mau menang kan?
Jadi emang seperti itu ya. Jadi emang ustaz-ustaz itu mengacu ke kalender pendidikan. Orang main kalender rayon tadi, tapi kalender pendidikan tiap unit kan beda-beda. Misalnya dalam satu pekan itu ada 3 kali, misalnya Senin, Rabu, Jumat. Nanti yang Senin, Rabu, Jumat dikasih warna hijau misalnya. Nah itu nanti untuk kalau masuk TPA. Kemudian ketika ekstrakurikuler misalnya menggambar, nanti 2 bulan sekali hari Sabtu dikasih warna merah. Nah itu bisa seperti itu. Kemudian 1 semester penerimaan rapot pernah belum? Udah jahit. Wah iya nanti. Nah itu moga nanti Ede bisa nanti roti atau apa. Nanti bisa diprogram itu, bisa diprogram. Jadi program mungkin 3 bulan sekali nanti bisa untuk lomba mendapatkan hadiah ya. Kalau yang rutinitas mungkin nanti setiap hari apa gitu. Ya nanti apa minat bakat dari santri itu akan keluar seperti itu. Oke. Kemudian persentase ketika belajar itu juga masuk ke penilaian, namun di sini ada kekeliruan gitu ya. Yang paling bawah itu 6 dibagi 60 itu salah, itu 20 dibagi 60 gitu. Salah oleh ketik gitu. Jadi 20 dibagi 30 kali 100% itu berarti 33%. Itu nanti ketuntasan belajar ketika kita mengampu anak-anak santri untuk belajar ilmu agama atau membaca Iqra. Gitu deh. Ini yang lain nanti banyak sekali nanti ya. Nanti kriteria untuk ketuntasan belajar itu banyak sekali. Nanti ketika nanti di unit kita langsung terjun, nanti akan langsung kita plotkan. Oh, bagian ini. Nanti kita pandu seperti itu. Terus wisuda pernah? Wisuda di unit loh. Bukan mengirimkan ke rayon. Oh, oke. Yang paling pokok itu nanti mengadakan sendiri. Unit mengadakan sendiri wisuda walaupun kecil-kecilan. Mungkin di tingkat kampung aja nggak apa-apa. Siapa yang di wisuda? Ya santri-santri kita yang katakanlah lulus jilid 1 itu bisa. Lulus jilid 2 itu bisa. Iya, lulus jilid 3 bisa. Nah nanti yang lulus jilid 6 itu yang munakosah itu nanti yang perlu kita tekankan. Kenapa? Karena kalau kita nggak mengadakan siar melalui wisuda, nanti giat TPA-nya akan redup. Gitu. Nah, makanya monggo nanti bisa diprogram mungkin 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali mengadakan wisuda mandiri. Nanti di hadapan jamaah takmir masjid sebagai apa? Laporan. Iki lho Pak, TPA wis menghasilkan santri yang lulus Iqra jilid 1 sebanyak ini. Nanti kan pihak takmir langsung cul dananya. Gitu. Saya yakin nanti ketika ada bukti nanti takmir nanti akan menggunakan dana itu untuk kepentingan pembinaan pendidikan di masjidnya masing-masing. Karena yang namanya TPA itu salah satu bagian program dari kepengurusan masjid bidang imaroh. Jadi ada bidang idaroh, imaroh, riayah. Nah TPA pendidikan, entah itu TPA atau PAUD itu masuk ke bidang imaroh. Nah ketika takmir itu tidak memfasilitasi itu, ya nanti kurang pas. Paling programnya kasih dipakai margo bangun fisik gitu. Nah padahal yang penting itu bangun SDM-nya itu, nah gitu. Itu ya. Nah nanti pendekatan ke takmir nanti biar ada fasilitasi. Ada yang tempat kami Mbak Panda itu infak 1 kali dalam sebulan itu dialokasikan ke TPA. Entah itu berapa hasilnya, tapi 1 kali dalam 1 bulan infak Jumat itu dialokasikan ke TPA. Monggo itu nanti mau dikelola seperti apa, monggo tergantung TPA-nya. Itu nanti takmir sudah lepas dari tanggung jawab. Gitu ya. Monggo nanti untuk yang wisuda nanti bisa diprogram
Dan nanti untuk meluluskan meluluskan santri itu nanti lulus jilid 1 itu tidak hanya membaca di bagian belakang itu toh, di halaman ETA, tapi harus ada tambahan materi hafalan. Misalnya di sini saya sampaikan untuk jilid 1, santri yang lulus jilid 1 itu harus lancar bacaannya abata, faja dan sebagainya, itu paling enggak 70. Nah, nanti monggo 70 itu nanti tergantung dari ustaz-ustaznya. Kemudian makhorijul hurufnya, jadi sing ha ya ha, sing kho ya kho, gho ya gho, itu nanti bisa dinilai dimaksimalkan minimal 60. Kemudian ada gerakan wudhu kayak wudhu dalam sholat, gerakannya saja. Wudhu sing apik iki piye, sholat sing apik iki piye gerakannya. Nah itu nanti dinilai minimal 50. Kemudian doa iftitah dan doa al-fatihah minimal juga 50. Kemudian doa orang tua, doa sapu jagat, dunia bagai kerat 70, surat Anas, surat Al-Falaq 60. Ini saya sampaikan seperti yang saya alami di jilid saya. Jadi nanti saya program anak-anak santri yang sudah lulus jilid 3 itu nanti santrinya sudah hafal bacaan sholat. Jadi yang jilid 2 nanti beda. Lulus jilid 2 membaca halaman terakhir ETA ditambah materi hafalan yang kelanjutan dari ini seperti itu. Sehingga akhirnya yang santri nanti lulus jilid 3 itu santri sudah mampu wudhu dan sholat, bacaannya sudah hafal, gerakannya sudah maksimal. Itu ya saya praktekkan seperti itu. Nanti di jilid masing-masing bisa diprogram seperti itu. Kemudian jumlah ustadz ada hampir sama dengan poin 1 tadi, jumlah santri, ada data ustadznya. Oke. Ada yang ustadznya melebihi 10. Apa nule hilang? Nule hilang ya? Nule ditendang. Itu kayak yang problematika. Ketika nanti jumlah ustadznya itu nanti monggo nanti bisa dari awal dari sampai akhir nanti bisa dicantumkan, sekiranya tidak ya yang pas saat itu aja nggak apa-apa. Oke, gitu. Kemudian ada forum tadarus ustadz, pertemuan ustadz sendiri ada. Nah itu nanti bisa dibuktikan dengan notulen tanda data hadir, nanti bisa masukkan ke map. Nah seberapapun adanya nggak apa-apa ya, seperti itu. Kemudian seragam santri dan ustadz ada ya. Biasanya senang nanti. Nah, okay. Lebih dari 3 setel itu nanti nilai udah 100 ya kan. Nanti dibuktikannya dengan foto gitu. Ini dulu tahun 2021, 2023, nah itu nanti bisa. Oke, gitu. Terus kualifikasi direktur. Oke. Jadi direkturnya sudah pernah mengikuti pelatihan dasar tadi, sudah ada sertifikatnya nih, piagamnya. Nah itu nanti menjadi bukti. Sudah syahadah 1, syahadah 1 itu ujian tartil. Ujian tartil itu materinya membaca Al-Quran, hafalan doa bacaan sholat, hafalan doa sehari-hari, hafalan surat-surat pendek, dan 2 ayat pilihan minimal. Itu kalau nilainya 60 berarti nanti sudah lulus, sudah istilahnya sudah bisa dikatakan legal. Mampu untuk mengajar. Kalau yang belum monggo nanti bisa difasilitasi pihak rayon, memohon untuk difasilitasi mengadakan pelatihan pembinaan ujian syahadah 1 berikut ujiannya. Biayanya 40.000 itu ya. 40.000 per A, nanti mendapatkan sertifikat dan apa ya? Kalau remedi 1 kali, kesempatan remedi 1 kali. Baik. Termasuk nanti yang syahadah ustadz-ustadzanya. Oke, gitu. Pelatihan metodologi tadi ya, pelatihan dasar, metodologi Iqra dan manajemen TKTPA, pengelolaan TKTPA, dan tadi profil ustadz ideal, tadi masuk di sini juga. Kepengurusannya seumur hidup atau ada pergantian? Seumur hidup.
Ya, paling nggak ada periodisasi, ya. Paling nggak ada periodisasi untuk peremajaan atau pergantian posisi. Yang dulu mungkin sekretaris menjadi bendahara, yang bendahara menjadi sekretaris, direktur terus-terusan. Oke, nggak apa-apa. Kalaupun nggak ada pergantian ya nggak apa-apa. Tapi itu nanti bisa dibuktikan dengan pihak pengelola mengeluarkan sertifikat atau apa nanti bisa. Oke. Pertemuan pengurus nanti bisa dimaksimalkan. Kemudian legalitas, legalitas unit yang dari Kemenak sudah ada, Kemenak baik itu yang baru ataupun yang dulu. Kalau yang baru itu kan perlu update lewat emis, emis kemudian SIP dan PG. Kalau itu sudah oke, nanti bisa keluar piagam yang terbaru. Kalau yang belum nanti memakai yang lama, nggak apa-apa. Yang penting unit masih beroperasi, masih hidup. Kemudian SK ataupun piagam dari pendiri ataupun pengelola sudah ada, misalnya dari takmir atau dari ormas atau dari siapa gitu, belum ada. Oke, nanti dibuatkan aja, nanti pihak takmir menyatakan bahwasanya pada tanggal misalnya 15 April 2001 telah mendirikan TPA apa gitu. Bisa ditandatangani takmir. NSP sudah, dari Kota Gede sudah, piagam dari Kota Gede belum, sudah, nah sudah lah. So nanti dimasukkan di map. Ya. Kemudian keaktifan unit seperti panjenengan itu kan sudah hadir di pertemuan rayon. Artinya apa? Artinya panjenengan sudah berkontribusi ke rayon untuk aktif dalam hal pembinaan. Nanti data hadir itu nanti minta difotokopi, kemudian dimasukkan di map. Nanti sing nama panjenengan dibunderi. Atau mungkin dengan apa? Dengan surat masuk undangan. Kalau sekarang modelnya model di HP nanti di screenshot dicetak. Itu untuk keaktifan atau mungkin prestasi santri, monggo ada. Nah itu nanti bisa disampaikan itu. Nah, piagam nanti bisa. Atau mungkin panjenengan yang mengurusi unit masuk ke kepengurusan rayon, itu nanti bisa meminta SK-nya. Oke. Tertib administrasi, monggo. Tertib administrasi di unit, nanti itu banyak sekali macamnya, Nah nanti akan lebih paham ketika nanti kita terjun ke unit opo baik buku-buku sing ono unit seperti itu. Pertemuan wali ada, pertemuan wali santri tidak ada. Terus hubungannya kalian wali pripun? Gratis semuanya. Hebat ya, gratis semuanya. Ada SPP? Seharusnya ada lebih, seharusnya diusahakan ada, walaupun nanti dalam pelaksanaannya tidak maksimal. Karena apa? Karena itu menjadi salah satu ikatan kita. IFAK ada, SPP? Oh ya, IFAK-nya. Jadi salah satu ikatan atau salah satu nanti prinsip pengelolaan TKA TPA itu ya dengan SPP. Walaupun nanti dalam prakteknya itu nanti apa? Memang ada yang bayar, ada yang enggak. Tapi ketika nanti kita komunikasikan secara intensif di pertemuan wali, nah nanti mungkin nanti bisa. Contoh di tempat saya itu gini, Bu. Jadi SPP ada. Tapi ketika per bulannya yang masuk tidak maksimal. Ono sing bayar, ono sing ora, ono sing maringi, ono sing boten. Ada yang nanti dirapel, enggak apa-apa. Kita enggak menuntut, tapi itu memang ada. Dan itu dibuktikan dengan lembar catatan SPP.
Ya, itu. Terus alokasinya kemana? Alokasinya kita gunakan untuk pengadaan sarana prasarana belajar. Buku ikro, buku prestasi, alat tulis itu kita sediakan lewat dana itu, dana infak SPP tadi dan lain sebagainya tadi. Santri gratis, nggak membeli. Ya, itu. Kemudian kalau untuk yang lainnya nanti kita kondisikan, oke, gitu. Jadi ketika santri itu lulus jilid 1 mau jilid 2, ikroknya kita sediakan. Nanti tinggal ngambil aja. Kartu prestasinya itu nggak usah beli, cukup ngambil aja. Ngambilnya di kantor. Jadi TPA menyediakan. Kita mengadakan itu dengan dana tadi, dana infak SPP tadi. Nanti yang lulus jilid 6 Al-Quran, kita sediakan Al-Quran yang Al-Ghafur itu. Dari mana uangnya? Ya dari infak tadi. Nah, jadi muter. Jadi dari santri, wali santri kembali ke santri. Jadi santri nggak terbebani dengan aku bayar Al-Quran, aku bayar jilid, itu enggak. Ya, yang lainnya ketika nanti ada kegiatan, misalnya lomba-lomba, ya itu dari situ. Karena di kami itu ada sumber dananya ya, dari takmir. Tadi yang 1 bulan sepekan sekali infak Jumat itu masuk. Kemudian SPP tadi, kemudian donatur dari perkaka. Perkaka itu Rp1.000 dikumpulkan pada saat pertemuan RT. Jadi pertemuan RT nanti perkaka itu nanti menyisihkan Rp1.000 untuk TPA. Terus dari PKK ada Sawisma itu juga masuk, tapi kadang-kadang tidak rutin. Yang rutin itu dari KK pertemuan RT. Juga dari alumni. Nah, alumni itu ya ketika nanti kita pada dana kita hubungi, monggo oleh ajeng maringi seperti itu. Jadi kita nggak mengharapkan dana BOP. Nah, mengharapkan dana BOP ya mati TPA gitu. Gitu. Nah, kemarin untuk pengadaan seragam santri itu juga di backup dari itu, gitu. Di backup dari itu. Gitu. Wali santri cuma membayar setengahnya saja. Nah, itu. Alhamdulillah juga dari santri berapa ya, sekitar 90-an itu ya semuanya bisa memakai pakaian seragam santri. Gitu, jadi rutin, jadi sumber dana seperti itu. Jadi monggo nanti bisa komunikasi takmir, kemudian perdukuhan, lingkungan, alumni itu nanti bisa. Karena TPA itu kalau nggak ada dana ya tidak laku. Makanya di sini nanti di prinsip pengelolaan ada yang berbasis masyarakat, itu yang namanya tadi ya ada SPP, ada donatur, kemudian ada ikatan alumni, komite santri, komite wali, itu namanya berbasis masyarakat. Partisipasi nanti cuma dari partisipasi misalnya dari anggota dewan tok, misalnya gitu. Atau mungkin dari perseorangan gitu. Ada yang mandiri ya ustadz sing anu. Ya, ustadz wis ngajar ngetoke duit dhewe. Nah, tuku buku dhewe, nah itu mandiri gitu. Itu oke. Nah. Terus yang lainnya tadi periodisasi pengurus diusahakan ada nggih, walaupun memang personelnya sama. Itu nggih. Tempat belajar masih massal atau sudah ada gedung? Tempatnya di Serambi. Nah, Serambi berarti massal ya nanti nggih. Massal gitu. Apa? Iya. Nanti komunikasi dengan pengelola, Bu. Dengan pengelola nanti. Dan juga dengan pihak pedukuhan. Karena itu kan milik pedukuhan, milik masyarakat. Kantor nanti tergantung dari ruangannya, kemudian sarana belajar, meja kursi, ada di sini meja kursi ya. Meja kursi yang peraga itu ada. Kemudian sarana bermain
Halaman bermain, ada permainan kayak anak paut nih kok? Ada. Nah itu nanti diusahakan. Atau permainan tradisional, kaji bapak, sudah. Nah, dakon, atau ular tangga itu nanti bisa. Nah itu ular tangga, atau mungkin nanti teklek, melakukan batok itu loh. Oh, sama. Bermainnya game ya Pak. Tempat bermainnya game dari gitu. Perpustakaan, taman bacaan, ada lemari buku, ada sing belum nanti mengusahakan. Tunjangan amal bicara Ustadz setiap kali datang, ada gak? Ono sing ikhlas tenan. Ya paling enggak itu nanti pihak pengelola memperhatikan setahun sekali pas lebaran atau pas mungkin malam satu suro itu nanti dikasih tenang-tenangan atau apa untuk satu ada atau gimana gitu. Tadi SPP tadi diusahakan ada. Ya itu sekilas. Nanti pokoknya intinya persiapannya nanti monggo nanti jadwal di Batu daerah itu untuk Rayon Bantul Februari 2025. Sekiranya mau mundur, monggo nanti komunikasi dengan pihak Rayon untuk menginformasikan kepada kami. Yang jelas, monggo nanti penataan administrasi di unit itu sebisa mungkin dimulai dari saat ini. Dipontor-pontorin nggak apa-apa. Nanti ketika nanti bingung lihat lihat menempatkan, nanti hubungi kami, nanti kami bantu, kami bantu. Gitu, jadi tetap kami intensif untuk pembinaan, langsung terjun ke bawah. Kalau seperti ini mungkin ya secara garis besar saja, tapi kalau di unit nanti langsung praktek. Bukunya apa baik? Tok EKB. Nah, nanti kita bawakan map jumlahnya 30. Iya, begini, gitu. Jadi akan lebih enak kalau langsung ke unit. Nah, monggo nanti ke. Nah untuk kesepakatan mau nanti ketika mau mundur mau bulan apa nanti monggo. Jadi nanti masal itu nanti beda dengan yang reguler seperti yang sudah-sudah. Kalau yang sudah-sudah itu nanti tim asesor dari Batu Wilayah terjun ke unit langsung. Misalnya ke sini ya. Harinya Sabtu sore, Sabtu legi sore biasanya ya. Nah, nanti di sini perlu persiapan yang ekstra, gitu. Yang jelas semek ada. Kemudian mengundang dari pihak dukuh, RT, tokoh masyarakat sampai nanti ke Pak Camat diundang. Nah, naik ngundang otomatis kan ya nyuguh toh. Nah, itu perlu biaya besar. Tuh. Kemudian kalau yang massal itu nanti cukup unit yang 30 map tadi dibawa ke satu tempat dengan kesepakatan rayon dan daerah. Di situ nanti timnya datang ke situ menilai. Nah, jadi unit nggak perlu persiapan sing neko-neko. Tapi tetap unit menata unitnya. Nanti dibuktikan dengan foto-foto. Tuh deh. Misalnya apa? Legalitas unit piagam tadi itu nanti ditempel di papan, kemudian difoto itu dimasukkan di map. Nah seperti itu. Kemudian mungkin gedung TPA kalau ada, kalau enggak ya mungkin masjidnya itu nanti difoto tentang apa tadi tempat belajar tadi seperti itu. Gitu ya. Jadi cukup nanti 30 map dibawa ke satu tempat, misalnya ke Kapanewon. Kemudian ustadznya datang ke sana, nanti di sana ditanya ke tadi masalah yang 30 map tadi. Nah, gitu. Ketika itu sudah lengkap ya tinggal nanti menerima hasilnya saja. Setelah itu nanti terus ada pembinaan secara umum. Dari timnya dari hasil menilai tadi kemudian akan didapat satu kesimpulan. Misalnya unit TKA-TPA di Rayon Bantul perlu penyeragaman misalnya sehadah satu. Nah itu nanti tinggal ditindaklanjuti dari tim rayon gitu deh. Misalnya seperti itu. Atau mungkin penataan administrasi yang lainnya gitu, seperti itu. Oke. Gitu. Jadi akan lebih ringan dan jumlahnya nanti
sebisa mungkin 5, minimal 5, maksimal 10. Nanti waktunya tidak Sabtu sore, tapi nanti bisa Ahad. Ahad jam 8 sampai jam 12 seperti itu. Oke. Nah, nanti selesai, nanti terus akhirnya nanti kita buatkan apa namanya ketika sudah terakreditasi. Nah, hasil manfaatnya akreditasi ketika unit sudah terakreditasi itu akan apa unit menjadi apa ya? Jadi sudah ada jaminan sistem pengelolaan administrasi unit sudah tertata. Kategori B, kategori C itu kan kategori A itu kan berarti kan unit sudah tertata administrasinya. Tinggal A, B, C tadi kan menentukan naik A itu dari 2001 sampai 3000, naik B itu dari 1000 sampai 2000, 1001 sampai 2000, naik C itu dari 0 sampai 1000 gitu ya. Makanya gitu ya. Nanti bisa diprogram di tingkat rayon. Tadi ada 50 unit baru 4 ya. Itu harus diprogram tahun ini berapa yang ikut akreditasi. Karena nanti nama baik rayon juga akan terpengaruh ketika unit belum terakreditasi. Rayon hanya pembinaan mengadakan unit seperti ini ya. Tapi unit yang harus unit Ustadz unit nanti berhubungan dengan pihak tokoh-tokoh masyarakat. Karena apa? Karena TKA TPA itu berbasis masyarakat, tidak hanya milik personal Ustadz dan Ustadzah. Itu nih seperti itu. Itu gambaran besar yang kita sampaikan untuk administrasi unit. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan, kami persilahkan. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lama memang ingin ikut aplikasi, tetapi akhirnya belum kesampaian karena di kami mungkin kendala sama dengan TPA yang lain. Ustadz-ustadznya ya, kalau kami kendalanya di SDM. Nah, yang saya tanyakan begini, Ustaz. Mungkin insya Allah yang tahun 2025 insya Allah akan membuka. Siap. Nah, untuk kayak misalnya apa yang sudah kami lakukan yang dulu itu sudah misalnya seperti apa? Ini sudah. Ya. Tapi tahun sekali. Gak apa-apa. Seandainya kami punya foto, apakah itu juga bisa untuk apa? Bukti dia di masa dulu. Tetapi kami lupa misalnya itu tahun berapa. Gak apa-apa. Soalnya kami pernah membongkar ya arsip dokumen. Arsip itu banyak sekali foto-foto dan ada juga apa ya foto-foto santri terus itu sepertinya dulu itu komite barang itu. Iya, jadi pendaftaran santri. Ya. Data santri. Nah, itu nanti kan tersebar kayak Ya. itu. Nanti caranya bagaimana untuk menyusunnya satu. Ya. Terus kedua ini Ustaz, kalau seandainya kita sudah itu salah satu kasusnya ya Ustaz yang Ya. itu tidak berurutan. Oke. Terus bagaimana cara mengarsipkan? Kedua, yang saya tanyakan setelah mengikuti akreditasi, misalnya kita dapat C, itu apakah kita bisa mengajukan lagi? Kalau mengajukan lagi itu berapa tahun? Berapa tahun lagi atau berapa apa? Ya. Ada ini berapa waktu lagi? Terus yang ketiga, apakah keuntungan kita mengikuti akreditasi? Itu mungkin itu dibuktikan lagi yang salah satu Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, yang pertama tentang arsip-arsip yang ada di unit ya. Itu nanti itu nanti dikumpulkan dulu, sauka lah, terus besok komunikasi dengan saya tak ke unit, gitu, ya gitu. Daripada jenengan kan masuk berarti kangelan, gitu. Nah sendirian,
Ya, nanti kita bantu mereka dengan ya bahwa rayon nanti untuk memilah-milih iki masuk mapundi, iki masuk mapundi. Yang penting itu dikumpulkan dulu aja nggak apa-apa. Oke, itu yang pertama. Yang kedua tentang masa berlakunya ini itu 5 tahun sekali. 5 tahun sekali. Ketika nanti dapat C kok mau memperbaiki lagi, itu 5 tahun yang akan datang nanti diperbaiki. Tentunya dengan catatan-catatan selama 5 tahun yang telah terlewati dari awal agitasi sampai nanti agitasi lagi. Kan nanti tinggal menambah-nambah saja, tinggal masukkan gitu aja. Yang ketiga tentang untungnya agitasi, yang jelas itu satu, pengelolaan administrasi tertata. Yang kedua, mendapatkan jaminan. Nah, sekolah SD, TK, SD, SMP terakreditasi A, kira-kira mutunya naik atau enggak? Iya kan? Nah itu seperti itu. Ketika ya enggak apa-apa. Yang di masyarakat itu Ustaz. Yang di masyarakat apa ya? Yang jauh di masyarakat tidak paham dengan apa yang kita lakukan. Iya, Tapi mereka hanya berarti itu kan komunikasi dengan masyarakat belum maksimal. Caranya kan seperti itu, nanti kita membuktikan ketika sudah terakreditasi C, nanti prestasi apa yang ada di TPA itu nanti dikembangkan. Keunggulannya apa? Nah, ketika nanti ada satu yang unggul, itu nanti yang dibina. Misalnya santrinya satu, dengan masuk ke fase tingkat nasional. Nah, itu nanti akan menjadi daerah cerdas sendiri. Jadi jaminan pengelolaan TPA itu akan terlihat ketika nanti paling nggak itu ada papan namanya. Sini ada papan namanya nih. Ada. Terakreditasi apa? Belum. Nanti itu jadi kemudian komunikasi dengan masyarakat. Pengelolaannya mana Bu? Pengelolaannya person atau tamir atau mereka tidak bisa rutin. Ya. Tempatnya di mana tempatnya? Masjid. Nah, itu komunikasi yang pertama dengan takmir dulu. Pernah? Sering. Nah, kalau jenengan susah, nanti jenengan minta ke pihak ketiga. Misalnya batu rayon, batu daerah. Unit toh? Iya gitu. Makanya itu kalau mau jenengan mungkin aja istilah aja menyampaikan pakai nanti jenengan pakai orang ketiga. Jadi kan ada lembaga pembinanya kan ada. Enggak, pembina unit, TPA kan rayon ada, batu ada, daerah, wilayah ada. Nah itu menggunakan itu. Jadi nanti yang berbicara itu yang kita ini. Jadi kan nanti cuma menyampaikan secara personal ke kami, nanti kami yang minta ke takmir. Seperti itu. Jadi harus seperti itu. Kalau langsung biasa seperti itu. Kalau langsung ya akan digubris. Gitu ya. Makanya untuk memaksimalkan tadi komunikasi dengan pihak pembina unit ya, rayon atau daerah, nanti ada pertemuan khusus di situ untuk perkembangan unit atau akreditasi. Nanti kita sampaikan apa yang menjadi teknisnya. Insya Allah nanti takmir juga akan menindaklanjuti gitu. Tapi kalau itu masih canggung, ya nanti nggak akan bisa. Bahkan dengan tokoh masyarakat juga Pak Dukung, bukan Pak RT, ada Pak Giat juga, itu nanti dikumpulkan aja. Nanti mengundang kami selaku ya katakanlah narasumber lah seperti itu. Ya nanti ada greget juga. Mungkin nanti kesulitan juga mungkin dengan tenaga pendidik. Itu nanti remaja masjid gimana harapannya masjid? Ada enggak? Nah itu nanti juga ikut diundang aja. Nah
Nah, nanti kita sing menyampaikan seperti itu. Nanti kan ada, yo katakanlah mungkin nanti pembinaan dari kami Batkoda, Batko Rayon, Batko Wilayah, nanti kita bantu seperti itu. Gitu. Jadi kalau pengen maju seperti itu, ya. Jadi monggo nanti sekiranya nanti ada geget seperti itu, monggo nanti buat satu agenda, katakanlah mungkin pembinaan unit dari Batko daerah. Nah itu nanti yang diundang tadi Pak Amir, Pak Dukung, tokoh masyarakat, remaja masjid, Ustadz Ustadzah, dan juga mungkin perwakilan dari wali santri. Nah itu nanti semuanya akan mencakup. Dan nanti saya yakin nanti akan bisa berkelanjutan itu. Tapi selama ini mungkin dengan masih sendiri seperti ini, ya nggak akan maju. Dicoba aja nanti. Kapan waktunya nanti komunikasi dengan kami nanti sampai bantu. Ya. Monggo nanti begitu. Gitu. Ya. Ada lagi? Intinya kita komunikasi dengan pihak pengelola ataupun pendiri ataupun dengan masyarakat. Karena TKA TPA itu bukan milik kita, bukan milik Ustadz saja. Kita itu cuma istilahnya istilahnya yang menjalankan saja. Masyarakat yang mempunyai seperti itu. Ada mungkin SPP-nya nggak ada, nanti ketika ada pertemuan ya harus gitu. Nanti cara seperti apa? Nanti ada trik-triknya, seperti itu. Dana juga seperti itu gitu. Dana mungkin kesulitan. Ya, tadi salah satunya 1 kali infak Jumat nanti dialokasikan ke situ. Gitu. Karena itu memang bagian dari program takmir di bidang imarah tadi dan pendidikan tadi. Gitu kan? Ya. Ada lagi? Intinya kalau yang administrasi akan lebih jelas ketika nanti kita langsung terjun ke bawah. Oke, nanti ketika nanti ada yang mau menyampaikan seperti itu, monggo nanti bisa komunikasi dengan kami, bisa dicek nomor HP saya mungkin 0878 3939 3377. Saya ulangi 0878 3939 3377. Arifin dari bidang supervisi akreditasi Bantul, Kabupaten Bantul. Batkoda. Ya tadi tinggal nanti monggo nanti kami dibantu juga. Kami membantu, unit juga membantu karena periode ini kepengurusan ini kami menargetkan 100 unit per akreditasi. Makanya kita muncul kemarin ada ide masalah ya. Karena periode kami kan masih tahun 2023, 24, 25, 26. Ada 4 tahun kami menargetkan 100 unit. Saat ini baru 20 unit. Baru 20 unit yang sudah terakreditasi. Jadi masih ada PR 80. Makanya mohon bantuan juga kita bersimbiosis. Ada program dari kami target 100 unit. Nanti ikut untuk berpartisipasi dalam akreditasi ya, gitu. Nah nanti untuk apa? Untuk kontribusi dari Batko pembinaan, kemudian nanti juga mungkin ada mungkin alokasi dana sedikit untuk persiapan tadi, mungkin untuk untuk beli map itu nanti juga mungkin nanti bisa. Kemudian nanti untuk yang lainnya ada, kemudian nanti akhirnya ada pembuatan papan nama nanti gratis seperti itu. Pembinaan terus kita lakukan ketika nanti pasca akreditasi nanti kita komunikasi terus. Nanti ada namanya angket
perkembangan unit. Gitu ya. Jadi ada angket perkembangan unit untuk memantau perkembangan unit setelah pasca akreditasi. Meningkat, apa acet, apa menurun, apa malah mati. Gitu. Soalnya ada juga Pak, jadi setelah akreditasi itu saat ini malah mati unitnya. Nggak ada aktivitas malah mana-mana. Padahal nilainya B, nilainya B. Gitu. Pengalaman di Kretek ya, Kretek itu 2 unit itu belas nggak tahu apa-apa akreditasi. Tapi kita bina, komunikasi dengan takmir juga ada batasnya. Kemudian kita komunikasi, alhamdulillah takmir cair, pelaksanaan akreditasi lancar, dapat B 1.400 ya, dapat B. Alhamdulillah. Nah, sampai saat ini masih kita pantau, tetap berjalan. Bahkan pengampunya, direkturnya itu sudah usia 65 ya. Dia paling terus itu direkturnya itu 65, tapi semangatnya itu luar biasa, mengumpulkan anak-anak di sekitarnya, kemudian diajak ke masjid gitu. Akhirnya yaitu, tapi yang mengelola administrasi nanti putrane. Gitu. Tapi direkturnya masih beliau. Kemarin pas penerimaan sertifikat itu yang menyerahkan langsung Pak Bupati kemarin. Pas acara apa itu? Wisuda itu. Apa itu? Alhamdulillah ya. Oke, jadi kebanyakan seperti itu ya. Jadi pengennya maju tapi langkahnya mungkin belum mengetahui. Jadi monggo nanti ketika nanti ada permasalahan di sini, tadi saya sampaikan, ketika dengan takmir, pengelola ataupun pendiri itu kurang sreg dan masyarakat kurang sreg, nanti monggo dikumpulkan untuk pembinaan TPA dari Batkoda gitu, nggak apa-apa. Nanti ketika nanti saya mungkin kurang nanti tak bawa yang dari Batkoda wilayah seperti itu, biar lebih mantap lagi gitu. Karena kita selaku Batkoda membina untuk kemajuan unit TKA TPA gitu. Makatan sampun 1 jam. Kalau masih ada yang mau disampaikan, berdiskusi, monggo. Oke. Nah, nanti ketika nanti sudah ada perwakilan unit yang terakreditasi, mungkin nanti komunikasi dengan pihak rayon, nanti pihak rayon membuat kepengurusan yang bidang supervisi akreditasi, Mas. Biar nanti Mas saya tuh bingung ngurusi apa-apa. Jadi di pondok-pondok sing akreditasi dhewe, sing data dhewe gitu, sing dakwah dhewe, sing dana dhewe itu nanti enak. Ya seperti itu. Ora apa-apa diagerak dhewe. Gitu. Makaten sampun mboten. Oke. Oke, kalau nggak ada mungkin itu dulu dari saya. Sekali lagi saya dari Batko Daerah. Terima kasih atas undangan yang disampaikan kepada kami. Salah satu juga pembinaan kami ke unit melalui rayon. Semoga apa yang kita sampaikan nanti bisa berguna, dan sekiranya nanti masih ada yang samar-samar, ragu-ragu, monggo secara langsung bisa komunikasi dengan saya lewat dunia maya gitu. Gitu dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.